Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Shelfie Dwi Salsabila, Ina Sulistiana, dan Muhammad Naufal Alkaf. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul transpirasi. Kami akan menjelaskan mulai dari definisi transpirasi, mekanisme transpirasi, jenis transpirasi, fungsi dari transpirasi, kemudian faktor yang mempengaruhi transpirasi, dan yang terakhir itu adalah dampak dari transpirasi. Definisi dari transpirasi. Transpirasi adalah bagian dari siklus air berupa kemampuan tanaman kehilangan air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Kemungkinan kehilangan air dari jaringan tanaman melalui bagian tanaman yang lain dapat saja terjadi. Tapi, porsi kehilangan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan porsi kehilangan melalui stomata. Selanjutnya adalah mekanisme dari transpirasi. Teman-teman dapat melihat visualisasi dari proses atau mekanisme transpirasi pada gambar yang terdapat di PPT. Transpirasi dimulai dengan penguapan air oleh sel-sel mesofil rongga antar sel yang ada di dalam daun. Dalam hal ini, rongga antar sel merupakan jaringan bunga karang yang mana merupakan rongga-rongga yang besar, sehingga dapat menampung uap air dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian, penguapan air ke rongga antar sel akan terus berlangsung selama rongga antar sel belum jenuh dengan uap air. Lalu, sel-sel yang menguapkan airnya ke rongga antar sel tentu akan mengalami kekurangan air, sehingga potensial airnya akan menurun. Nah, kekurangan ini akan diisi oleh air yang berasal dari silem tulang daun, yang selanjutnya tulang daun akan menerima air dari batang, dan batang akan menerima air dari akar, dan seterusnya. Baik, saya Tina Sulistiana dengan nomor induk mahasiswa 19081 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai jenis transpirasi. Jenis transpirasi ini terdapat 3 macam, yaitu transpirasi kutikula, transpirasi stomata, dan transpirasi lentisel. Transpirasi kutikula ialah evaporasi air yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis. Kutikula daun secara relatif tidak tembus air, dan pada sebagian besar jenis tumbuhan, transpirasi kutikula hanya sebesar 10%. Oleh karena itu, sebagian besar air yang hilang terjadi melalui stomata. Kontribusi transpirasi pada hilangnya air di daun bervariasi antar spesies. Ini bergantung pada ketebalan kutikula yang dimiliki oleh jenis spesies tersebut. Selanjutnya yaitu transpirasi stomata. Ialah air menguap dari dinding-dinding basah ke ruang-ruang antar sel dan uap air kemudian berdifusi melalui stomata. Sel-sel mesofil daun ini tidak tersusun rapat, tetapi di antara sel-sel tersebut terdapat ruang-ruang udara yang dikelilingi oleh dinding sel mesofil yang jenuh air. Air menguap dari dinding-dinding basah ini ke ruang-ruang antar sel dan uap air kemudian berdifusi melalui stomata dari ruang-ruang antar sel ke atmosfer di luar. Sehingga dalam kondisi normal, evaporasi membuat ruang-ruang itu selalu jenuh uap air asalkan stomata terbuka. Difusi uap air ke atmosfer pasti terjadi kecuali bila atmosfer itu sendiri sama-sama lembab. Transpirasi stomata ini merupakan transpirasi yang paling dominan, mencapai 90% dari total transpirasi. Air keluar atau menguap melalui stomata daun, tidak melalui bagian-bagian yang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu jenis transpirasi lentisel, terjadi pada daerah kulit kayu yang berisi sel-sel. Pada transpirasi lentisel ini, uap air yang hilang melalui jaringan ini adalah 0,1%. Proses hilangnya air yang terjadi pada lentisel yaitu pada batang berkayu atau kulit berbuah. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi transpirasi pada tumbuhan. Yang pertama yaitu untuk mempertahankan suhu permukaan daun, yang kedua untuk membantu proses transport unsur hara dan garam-garam mineral dari akar menuju batang dan daun, dan yang ketiga untuk membentuk daya isap daun.
Saya Muhammad Nafakaf dengan nomor NIM 19081061883. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi transpirasi. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal itu yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Kita akan membahas pertama faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal yang pertama karena penutupan stomata, yang kedua jumlah dan ukuran stomata, yang ketiga jumlah daun, yang keempat penggulungan atau pelipatan daun, yang kelima kedalaman dan proliferasi akar. Yang pertama penutupan stomata, itu dengan terbukanya stomata lebih lebar, air yang hilang lebih banyak, tetapi peningkatan kehilangan air lebih sedikit untuk mempengaruhi masing-masing satuan penambahan pelebaran stomata. Nah, yang paling berpengaruh adalah tingkat cahaya dan kelembapan. Pada sebagian besar tanaman, cahaya dan kelembapan dalam daun yang rendah. Sel-sel pengawal kehilangan tugornya mengakibatkan penutupan stomata. Yang kedua ada jumlah dan ukuran stomata. Kebanyakan daun dan tanaman yang produktif mempunyai banyak stomata. Nah, stomatanya itu pada kedua sisi daunnya. Jumlah dan ukuran stomata dipengaruhi oleh genotip dan dari lingkungan. Lalu yang ketiga adalah jumlah daun. Semakin luas daerah permukaan daun, maka makin besar transpirasi. Lalu yang keempat, penggulungan atau pelipatan daun. Banyak tanaman yang mempunyai mekanisme dalam daun yang menguntungkan pengurangan transpirasi apabila ketersediaan air terbatas. Yang kelima ada kedalaman dan proliferasi akar. Itu lebih meningkatkan ketersediaan air dan proliferasi akar, meningkatkan pengambilan air dari suatu satuan volume tanah sebelum terjadi pelayuan tanaman. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, yaitu kelembapan, temperatur, sinar matahari, dan ketersediaan air tanah dan angin. Nah, yang pertama itu ada kelembapan. Pada kondisi cerah, udara tidak banyak mengandung air. Pada kondisi tersebut, tekanan uap di dalam daun jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan uap di luar daun, sehingga molekul air berdifusi dari konsentrasi yang tinggi di dalam daun ke konsentrasi yang rendah di luar daun. Lalu yang kedua temperatur. Kenaikan temperatur menambah tekanan uap di dalam dan di luar daun. Namun, tekanan di dalam daun jauh lebih tinggi dibandingkan di luar. Akibat perbedaan tekanan ini, maka uap air yang ada di dalam daun itu lebih mudah berdifusi kepada lingkungan. Lalu yang ketiga, ada sinar matahari. Sinar matahari menyebabkan pembukanya stomata dan gelap menyebabkan menutupnya stomata. Sehingga banyak sinar berarti mempercepat laju transpirasi karena sinar itu mengandung panas. Kenaikan temperatur sampai pada batas tertentu menyebabkan melebarnya stomata. Melebarnya stomata dengan demikian memperbesar laju transpirasi. Cahaya mempengaruhi laju transpirasi melalui dua cara. Pertama, cahaya akan mempengaruhi suhu daun sehingga dapat mempengaruhi aktivitas transpirasi. Yang kedua, dapat mempengaruhi transpirasi melalui pengaruhnya terhadap buka tutupnya stomata. Yang keempat, angin. Yang keempat, angin mempunyai pengaruh ganda yang cenderung saling bertentangan terhadap laju transpirasi. Angin menyapu uap air hasil transpirasi sehingga angin menurunkan kelembapan udara di atas stomata sehingga meningkatkan kehilangan neto air. Namun jika angin menyapu daun, maka akan mempengaruhi suhu daun. Suhu daun akan menurun dan hal ini dapat menurunkan tingkat transpirasi. Pada umumnya angin yang sedang menambah kegiatan transpirasi. Hal ini dapat dimaklumi karena angin membawa pindah uap air yang bertimbun dekat stomata. Dengan demikian, maka uap air yang masih ada dalam daun kemudian mendapat kesempatan untuk berdifusi keluar. Lalu yang terakhir ada ketersediaan air tanah. Laju transpirasi dapat dipengaruhi oleh ketersediaan air tanah dan laju absorpsi air di akar. Pada siang hari biasanya air ditranspirasikan lebih cepat daripada penyerapan air dari tanah. Hal tersebut menyebabkan defisit air dalam daun sehingga terjadi penyerapan yang besar. Pada malam hari terjadi sebaliknya. Nah, jika ketersediaan air tanah menurun sebagai akibat penyerapan oleh akar, gerakan air melalui tanah ke dalam akar menjadi lambat. Hal ini cenderung meningkatkan defisit air dalam daun dan menurunkan laju transpirasi lebih lanjut.
Lalu yang terakhir ada dampak daripada transpirasi di tumbuhan. Yang pertama ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif dong pastinya. Yang pertama dampak positif yaitu ada bagi tumbuhan ya. Bagi tumbuhan itu membantu penyerapan air dan zat hara oleh akar. Yang kedua mengurangi air air yang terserap secara berlebihan. Yang ketiga mempertahankan temperatur yang sesuai untuk daun. Yang keempat mengatur fotosintesis dengan membuka dan menutupnya stomata. Lalu yang ketiga dampak negatif. Jika tanah kurang lembab, penyerapan air tidak mampu mengimbangi laju transpirasi sehingga tanaman menjadi layu. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.